Halo teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Helson Mutromo. Saat ini saya akan menjelaskan penyelesaian dari metode Newton-Raphson dan metode secant menggunakan Microsoft Excel. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja pada Microsoft Excel. Dalam Microsoft Excel ini terdapat satu soal, yaitu selesaikanlah dengan metode Newton-Raphson dan metode secant dari persamaan x pangkat 3 tambah e pangkat min x kuadrat sama dengan 0, batas min 1,0 dengan error 0,001. Nah, di sini kita akan menyelesaikan yang metode pertama, yaitu metode Newton-Raphson. Di sini terdapat persamaan atau fungsi pertama, yaitu x pangkat 3 ditambah e pangkat min x kuadrat, dan turunannya adalah 3x pangkat 2 kurang 2x kali e pangkat min x kuadrat dengan error atau toleransi 0,001. Dan di sini saya memberikan tebakan awal pada metode Newton-Raphson itu min 1. Dan dalam metode Newton-Raphson kita harus menentukan yang namanya turunan pertama daripada fungsi awal, seperti yang tertera di sini ya. Ini adalah turunan daripada fungsi ini dari persamaan ini. Di sini sudah terdapat tabel untuk menyelesaikan metode Newton-Raphson yang terdiri dari 8 kolom, yaitu ada iterasi x, c, fx, f aksen x, fc, error, dan keterangan. Nah, langsung saja kita menyelesaikannya pada iterasi pertama. Tuh, iterasi pertama. Nah, di sini nilai x ini nilai tebakan awal. Di sini sudah ada nilai tebakan awal min 1, jadi kita bisa saja langsung memasukkannya. Inilah nilai tebakan awalnya, itu min 1. Nah, selanjutnya kita akan menentukan nilai daripada fx. Nah, untuk menentukan nilai fx ini kita substitusikan nilai x atau nilai tebakan awal ini ke persamaan awal atau ke fungsi pertama ini, yaitu x pangkat 3 tambah e pangkat min x kuadrat. Kita langsung saja sama dengan x pangkat 3 tambah eksponen pangkat min x kuadrat. Nah, inilah nilai daripada fx. Selanjutnya kita tentukan juga nilai dari f aksen x, itu dengan cara kita mensubstitusikan nilai x ini ke f aksen ini, ke atau keturunan pertama ya. Jadi kita langsung saja sama dengan 3 dikali x pangkat 2 dikurangi 2 dikali x dikali eksponen pangkat min x kuadrat. Ingat tanda kurungnya. Nah, inilah hasil daripada f aksen x. Selanjutnya kita akan menentukan nilai dari c. Nah, untuk menentukan nilai c ini kita di sini sudah terdapat rumus, yaitu x kurang f x bagi f aksen x. Dan ternyata di sini nilai x-nya sudah diketahui, nilai fx-nya sudah diketahui, dan nilai f aksennya juga sudah diketahui. Jadi kita langsung saja memasukkannya ke dalam rumus sama dengan x dikurangi fx bagi f aksen x. Nah, inilah nilai dari c. Selanjutnya kita akan menentukan nilai daripada fc. Untuk menentukan nilai fc ini, kita substitusikan nilai dari c ke persamaan pertama ya. Sekali lagi,
Untuk menentukan nilai FC, kita substitusikan nilai C ini ke persamaan awal, ya. Langsung saja sama dengan C pangkat 3 ditambah eksponen pangkat min X pangkat 2, ya, tutup kurung. Jadi kita tidak boleh melupakan tanda kurungnya, lalu enter. Nah, inilah hasil daripada FC. Selanjutnya kita akan menentukan error. Nah, untuk menentukan error di iterasi pertama ini, nah, untuk kita mengetahui apakah di iterasi pertama ini nilainya lebih kecil atau sama dengan toleransi, untuk membuktikan apakah ini merupakan solusi atau tidak, tetapi di sini kita melakukan absolut dari nilai FC untuk mengetahui apakah errornya lebih besar atau kecil daripada toleransi. Langsung saja sama dengan absolut daripada FC. Nah, ini adalah errornya. Dan ternyata error di iterasi pertama masih jauh lebih besar daripada toleransi, ya. Jadi di sini belum merupakan solusi karena nilai errornya lebih besar. Jadi kita masih bisa melanjutkan lagi ke iterasi kedua untuk menentukan apakah errornya juga lebih besar atau lebih kecil daripada toleransi ini. Nah, kita langsungkan ke iterasi kedua. Ya. Nah, pada iterasi kedua ini nilai C kita memperolehnya daripada, atau kita mengambil nilai daripada C untuk memperoleh nilai X barunya, ya, sama dengan nilai dari C. Nah, ini adalah nilai dari X pada iterasi kedua. Nah, kebetulan kita sudah menggunakan rumus, jadi sini bisa saja kita langsung memblok lalu menariknya. Nah, inilah hasil daripada iterasi kedua. Kita lihat di errornya, dan ternyata di errornya juga masih lebih besar daripada toleransi, ya. Errornya masih lebih besar dari toleransi. Jadi bisa kita langsung menariknya lagi untuk memperoleh errornya. Nah, dan ternyata error di iterasi ketiga sudah lebih kecil daripada toleransi, ya. Dan ternyata di iterasi ketiga bisa kita batasi bahwa ini sudah lebih kecil atau sama dengan toleransi, ya. Nah, di iterasi ketiga kita bisa mengambilnya sebagai solusi, ya. Atau kita bisa juga membuktikan apakah di iterasi ketiga ini sudah merupakan solusi atau belum. Nah, kita bisa membuktikannya dengan, nah, di sini kita akan membuktikan apakah benar di iterasi pertama bukan merupakan solusi atau tidak. Kita bisa buktikan dengan menggunakan if buka kurung ini dari error lebih kecil sama dengan 0,0001 solusi bukan. Kurung. Nah, dan ternyata benar bahwa di iterasi pertama bukan merupakan solusi.
Dan karena di sini kita sudah menggunakan rumus, kita bisa langsung menariknya ke bawah untuk membuktikan apakah di setiap iterasi ini adalah bukan solusi atau merupakan solusi. Langsung menariknya saja. Ya. Dan ternyata benar bahwa di iterasi ketiga sudah merupakan solusi, bahwa errornya sudah lebih kecil atau sama dengan toleransi. Nah, di sini kita bisa memberikan warna yang beda dan untuk membuktikan atau membatasi iterasi. Nah, di iterasi ketiga kita sudah menemukan errornya lebih kecil atau sama dengan toleransi. Mungkin demikian penyelesaian dari metode Newton-Raphson. Oke, saya akan melanjutkan penyelesaian dengan menggunakan metode secant. Nah, dalam metode secant ini terdapat fungsi seperti pada soal tadi yang terdapat pada metode Raphson juga. Fx sama dengan x pangkat 3 ditambah y pangkat min x pangkat 2. Di sini terdapat x0 sama dengan 1, x1 sama dengan 0 dengan error 0,001. Nah, min 1 dengan 0 di sini terdapat pada batas tadi di soal. Itu ada batasnya di mana min 1,0. Jadi di sini menjadi x0-nya adalah min 1 dan x1-nya sama dengan 0. Nah, untuk itu kita langsung menyelesaikannya menggunakan tabel di bawah ini, yaitu tabel metode secant. Nah, kita mulai dengan iterasi pertama. Nah, untuk iterasi pertama, nilai xn kurang 1 itu sama dengan nilai x0 ya. Jadi itu hasilnya adalah min 1. Jadi sama dengan nilainya min 1. Selanjutnya, nilai dari xn, itu nilai xn sama dengan nilai x1. Di sini sudah ada 0 ya. Ini nilai x1-nya. Langsung masukkan nilainya sama dengan selanjutnya kita akan menentukan nilai fxn kurang 1. Nah, di sini sudah ada nilai xn kurang 1. Jadi, untuk menentukan atau mencari nilai fxn kurang 1, nilai xn kurang 1 ini kita substitusikan ke persamaan ini ya. Sama dengan, kita langsung saja sama dengan pangkat 3 tambah eksponen pangkat min x kuadrat ya. Bentar, inilah nilai dari fxn kurang 1. Nah, selanjutnya kita akan menentukan nilai fxn, di mana nilai xn ini kita substitusikan ke persamaan ini, atau langsung saja sama dengan n pangkat 3 ditambah eksponen pangkat min pangkat 2 ya. Dan inilah hasil dari fxn. Selanjutnya kita akan menentukan atau menghitung nilai xn tambah 1. Di sini sudah ada rumus bahwa xn tambah 1 sama dengan xn kurang fxn kali xn kurang 1 bagi fxn kurang 1. Dan semuanya nilai sudah diketahui. Jadi kita langsung memasukkannya ke dalam rumus. Sama dengan xn dikurangi fxn dikali xn kurang xn kurang 1 bagi fxn dikurangi xn kurang 1.
fxn kurang 1 fxn kurang 1 sama dengan 1. Selanjutnya kita akan menentukan error. Untuk menentukan error ini kita harus seharusnya 1 di sini terjadi kesalahan, maaf. Untuk menentukan nilai xn kurang 1 ialah sama dengan xn dikurangi fxn dikali xn kurang 1 xn dikurangi xn kurang 1 bagi fxn dikurangi fxn kurang 1 fxn kurang 1. Nah, dan hasilnya adalah ini. Selanjutnya kita akan menentukan error. Apakah error ini lebih kecil atau lebih besar daripada toleransi? Jadi dengan cara absolut dari xn dikurangi xn bagi xn tambah 1. Ini adalah errornya. Error lebih besar daripada toleransi. Nah, selanjutnya kita bisa melanjutkan pada iterasi kedua. Pada iterasi kedua ini, nilai xn kurang 1 kita memperolehnya atau mengambil nilai dari xn. Dan nilai xn kita dapat mengambil dari nilai xn tambah 1. Jadi sama dengan xn tambah 1, enter. Nah, karena kita sudah menggunakan rumus, jadi untuk mencari nilai selanjutnya kita langsung memblok lalu menariknya untuk memperoleh nilai yang baru. Nah, dan pada iterasi kedua nilai error juga masih lebih besar daripada toleransi. Nah, kita bisa melanjutkan ke iterasi berikutnya. Nah, karena kita sudah menggunakan rumus, jadi kita langsung mencari secara keseluruhan dengan cara memblok lalu menariknya untuk memperoleh blok, menariknya. Nah, dan ternyata kita bisa menemukan errornya yang lebih kecil daripada toleransi itu di iterasi ke-7 ya. Di iterasi ke-7 ini yang paling kecil. Nah, untuk membuktikan apakah di iterasi ke-7 merupakan solusi atau bukan, bisa saja kita menggunakan rumus sama dengan if nilai dari lebih kecil atau sama dengan 0,01
yaitu solusi bukan. Nah, ternyata betul bahwa di iterasi pertama bukan merupakan solusi karena errornya lebih besar daripada toleransi. Dan kita akan mencari selanjutnya apakah iterasi kedua dan seterusnya merupakan solusi atau bukan. Karena di sini kita sudah menggunakan rumus, kita bisa langsung menariknya untuk mengetahui secara keseluruhan. Nah, di sini sudah terbukti bahwa iterasi ke-7 merupakan solusinya. Ya, pada iterasi ke-7 kita sudah bisa menemukan solusinya. Nah, karena di sini sudah terbukti bahwa iterasi ke-7 merupakan solusi, kita batas mengambilnya pada iterasi ke-7. Untuk membedakan bahwa di sini kita sudah membatasi iterasi, karena di iterasi ke-7 kita sudah menemukan solusinya, kita langsung memberikan warna yang beda. Warna yang beda. Nah, di sini kita tepat menemukan solusinya. Demikian metode secant yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.